Shalom saudara-saudara, sesama orang-orang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua senantiasa memiliki damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, dan semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Saudaraku, seperti biasanya kita akan selalu mengawali saat teduh dengan berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Jadi mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, Tuhan yang bertata di atas puji-pujian umat-Nya, kami mengucap syukur buat pagi hari yang baru ini, di mana kami percaya ada rencana-Mu yang indah bagi kami. Bapa, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh kerendahan dan harapan. Kami mohon kepada-Mu, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang sakit, dan anugerahkanlah mereka kesembuhan yang sempurna. Berikanlah kekuatan kepada mereka untuk menghadapi cobaan ini dengan tegar dan penuh iman. Aba Bapa, Engkau adalah sumber penghiburan dan damai sejahtera kami. Kami memohon agar Engkau menguatkan saudara-saudara kami dalam masa-masa kesulitan ini. Bimbinglah mereka melalui masalah yang sedang dihadapi, dan berikanlah hikmat kepada mereka dalam mengambil keputusan. Kami juga berdoa bagi keluarga dan teman-teman saudara-saudara kami yang merasakan kekhawatiran dan keprihatinan atas kondisi yang mereka alami. Berikanlah mereka ketenangan dan keyakinan bahwa Engkau senantiasa ada di sisi mereka. Bapa, dalam keadaan apapun, kami percaya bahwa rencana-Mu adalah rencana yang indah. Kami serahkan segala sesuatu kepada-Mu dan berharap dalam kehendak-Mu yang sempurna. Terima kasih atas kasih-Mu yang tak terbatas dan berkat-Mu yang tiada terhingga. Sekarang kami telah menyiapkan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami hati yang bisa mengerti dan membedakan kehendak-Mu bagi kami. Dewasakanlah kami di dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, telinga adalah salah satu pintu informasi yang bisa mempengaruhi hidup kita secara keseluruhan. Melalui telinga, kita bisa mendengar berita keselamatan, tetapi melalui telinga juga kita bisa mendengar gosip yang menjatuhkan orang lain. Itulah sebabnya Tuhan Yesus seringkali memerintahkan kita untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh, karena apa yang kita dengarkan itu sangatlah penting. Dalam renungan firman Tuhan pagi ini, kita akan membaca ayat-ayat Alkitab dari Yohanes 11 ayat 11 sampai 16. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita, telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Dalam ayat Alkitab yang baru saja kita baca, Tuhan Yesus 2 kali memberitahukan kondisi Lazarus kepada murid-muridnya, tetapi mereka tidak dapat mengerti maksud perkataan Tuhan Yesus. Kita bisa mendengar dengan telinga kita, tetapi kita harus bisa membedakan dengan hati kita. Dan untuk bisa membedakan dengan hati kita, diperlukan kedalaman hubungan.
Ilustrasi mengenai kedalaman hubungan, misalnya dalam hubungan pernikahan. Orang yang baru saja menikah dengan orang yang sudah lama menikah akan mengalami kedalaman hubungan yang berbeda dengan pasangannya. Semakin lama waktu pernikahan mereka, biasanya mereka akan semakin memahami pasangannya, sehingga dalam berkomunikasi akan semakin sedikit kesalahan yang terjadi dibandingkan dengan pasangan yang baru saja menikah. Tuhan Yesus berkata bahwa Lazarus tertidur dalam arti ia telah mati. Sedangkan murid-muridnya berpikir yang dimaksud Tuhan Yesus adalah Lazarus benar-benar tidur sehingga nanti dia akan sembuh. Yang kedua kalinya, Tuhan Yesus memperjelas perkataannya dengan berkata bahwa Lazarus sudah mati, tetapi mereka akan tetap pergi ke tempat Lazarus. Murid-murid Tuhan Yesus menangkap hal itu dalam pengertian bahwa mereka akan mengikuti Lazarus ke dalam kematian. Padahal yang dimaksud Tuhan Yesus adalah Lazarus sudah mati, tetapi tidak akan tetap dalam keadaan mati, melainkan akan terjadi mujizat yang membangkitkan Lazarus dari kematian. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, untuk bisa mengerti kehendak Tuhan yang sebenarnya, kita tidak bisa hanya mendengar dengan telinga kita, tetapi kita harus membedakannya dengan hati kita. Oleh karena itu, kita harus terus-menerus memiliki persekutuan dengan Tuhan melalui Roh Kudus yang ada di dalam kita. Kita harus terus memperdalam pengenalan kita akan Tuhan. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan memperkuat iman percaya kita kepada Kristus. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur atas firman yang kami dengar hari ini. Engkau telah memberi kami cahaya dalam kegelapan, memberikan arahan dalam kebingungan, dan menguatkan kami dalam kelemahan. Kami mohon biarlah firman-Mu terus menyala di dalam hati kami, membimbing kami dalam setiap langkah hidup kami. Bapa, kami datang membawa segala rencana kegiatan kami hari ini. Kami memohon agar Engkau memberikan hikmat kepada kami dalam setiap keputusan yang akan kami ambil, dan berilah kami ketenangan dalam menghadapi tantangan dan keberanian untuk mengatasi segala rintangan. Jadikanlah segala usaha kami mendapat berkat dan perkenanan-Mu, sehingga kami dapat memberi kemuliaan kepada-Mu melalui segala hal yang kami lakukan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami berlutut di hadapan-Mu untuk memohon berkat bagi bangsa Indonesia. Engkau telah memberi kami keanekaragaman budaya dan alam yang luar biasa. Kami memohon agar Engkau memberikan hikmat kepada para pemimpin kami untuk memimpin dengan integritas, keadilan, dan tanggung jawab. Berkatilah bangsa kami dalam semangat persatuan dan gotong royong, sehingga kami dapat mengatasi segala perbedaan dan rintangan bersama. Lindungilah kami dari bencana alam dan konflik, dan berikanlah kemajuan dalam segala bidang bagi negara ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.